Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Tini Sumardi dalam mata pelajaran kimia. Kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Materi ini untuk kelas 10 farmasi, keperawatan, dan analis kesehatan. Sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu ingatkan lagi ya, supaya kita selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ibu berharap kalian tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran secara online ini. Oke, kita akan membahas materi berikutnya. Nah, manfaat mempelajari ilmu kimia. Minggu kemarin, pertemuan pertama kita sudah membahas tentang standar kompetensi dasar dan menugaskan kalian untuk mencari apa sih manfaat mempelajari ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, masih ada yang belum menyetorkan tugasnya kan? Yang belum, cepat kerjakan, setorkan ke ibu. Yang sudah, terima kasih. Seperti itu. Oke. Yang kita akan bahas kali ini adalah ruang lingkup kimia. 1. Materi dan energi. Materi. Pengertian materi. Materi disebut juga zat, suatu yang memiliki massa, volume, sifat, dan menempati ruang. Untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk materi atau bukan, misalnya untuk menunjukkan udara menempati ruang ditunjukkan oleh balon udara yang mengembang bila ditiup. Cahaya dan sinar bukan merupakan materi sebab tidak menempati ruang seperti udara. Selanjutnya, energi. Pengertian energi. Apa itu energi? Energi merupakan kemampuan dalam melakukan usaha. Energi tersimpan di dalam materi. Contohnya, makanan yang kita makan mengandung energi. Makanan yang menyimpan energi kimia yang dapat berubah di dalam tubuh menjadi energi panas dan energi kinetik. Ada yang pernah kelaparan? Kelelahan? Nah, apabila ada yang pernah kelaparan, terus kita makan, terus kita merasa seger lagi, ada energi untuk bergerak, bernyanyi-nyanyi, atau belajar gitu ya. Nah, itu merupakan energi. Jadi makanan juga menyimpan energi seperti itu. Selanjutnya, sifat materi. Sifat materi terbagi menjadi sifat fisis dan sifat kimia. Nah, sifat fisis merupakan sifat fisis yang mengacu pada kondisi fisik yang dapat diamati oleh panca indera tanpa terjadi perubahan komposisi ataupun pembentukan zat baru. Contohnya bau, rasa, titik didih, titik leleh, wujud, daya, hantar, panas, dan kekerasan. Contohnya sifat fisis itu kalau kita bisa mencium parfum, ya seperti itu. Terus bisa mencium bau tai kucing contohnya ya. Terus bau rasa enak dari makanan. Terus sifat kimia merupakan materi yang mengacu pada kondisi kemampuan materi untuk bereaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi, terjadinya materi yang baru. Contohnya kereaktifan, tingkat mudah terbakar, dan tingkat keasaman dan kandungan racun. Jadi sifat fisis dan sifat kimia bisa kita bedakan. Ya, kalau sifat fisis itu yang terpampang, yang bisa kita rasakan, seperti itu, yang kita bisa bedakan baunya, yang bisa kita lihat wujudnya, seperti itu. Nah, perubahan kimia terjadi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan yang terjadi hanya bentuk dan wujud dan ukurannya saja, sedangkan sifat tidak berubah. Contohnya perubahan wujud seperti es menjadi air, menjadi cair ya, es menjadi cair. Nah, ketika air dimasukkan ke dalam kulkas atau freezernya, itu akan membeku dan menjadi es. Nah, setelah kita keluarkan akan menjadi cair lagi atau air. Nah, contoh berikutnya adalah kayu menjadi kursi. Bahannya sama tapi bentuknya saja yang berbeda. Kursi itu kan berbuat dari kayu. Nah, si kayu ini tidak ada perubahan, hanya ada perubahan bentuk seperti itu ya. Bisa dilihat. Nah, sekarang wujud zat. Ada 3 macam, ada padat, cair, dan gas. Ini contoh perubahan fisis. Perubahan fisis karena perubahan wujud. Nah, dari cair menjadi padat
itu bisa dikatakan mencair, membeku. Dari padat menjadi air disebut mencair, sedangkan gas berubah menjadi padat itu dikatakan menyublim, atau gas menjadi cair itu adalah menguap atau mengembun ya. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan menghasilkan materi baru yang sifatnya sangat berbeda dengan materi asalnya. Contohnya, kayu bakar, besi berkarat, dan singkong menjadi tapai. Nah, ciri-ciri perubahan kimia ini ada 4. Terjadinya perubahan warna, perubahan suhu, terbentuknya endapan, dan timbulnya gas. Nah, kalian di sini bisa perhatikan di rumah. Kalau ada ciri-ciri dari perubahan kimia ini, ada yang 4 ini, berarti itu terjadi perubahan kimia. Nah, perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Pembusukan makanan, pembakaran, dan perkaratan dan pelapukan. Pembusukan makanan itu kan sering terjadi ya, sisa makanan kita yang kita tidak habiskan makan itu akan membusuk. Nah, pertemuan kali ini Ibu selesaikan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian mengerti ya, dan apabila yang tidak mengerti bisa ditanyakan melalui WA, itu kan udah tersebar seperti itu. Dan kurang dan lebihnya Ibu minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.